Oke teman-teman, seperti yang gue janjikan, kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat postingan yang seperti ada di feed gue, yaitu Karina IDN ya. Tapi sebelum itu, kalian wajib baca dulu cara gue membuat postingan seperti ini, bagian 1 dan bagian 2-nya juga tentunya. Pertama-tama alat yang gue pakai di sini adalah komputer ya, gue nggak ngedit pakai HP. Tapi gue ngeditnya pakai komputer dengan aplikasi Adobe Photoshop. Yang pertama harus kalian lakukan tentunya membuka aplikasi Adobe Photoshop, lalu membuat kanvas kosong berukuran 10.800 dikali 1350 dengan resolusi 120. Kita create. Nah, sudah jadi di sini. Cukup panjang kan? Karena ini adalah ukuran untuk 10 slide. Nah, untuk membaginya menjadi 10 slide, kita menggunakan slice tool. Divide slide pada kanvas, lalu pilih yang divide vertically. Ya. Sini kalian tulis 10 karena mau dijadikan 10 slide ya. Jadi kalian tulis 10, maka dia akan otomatis terpotong menjadi 10 bagian. Nah, ini fungsinya selain untuk menandai bagian per slide-nya, di sini juga akan berfungsi untuk otomatis memotong 10 gambar tersebut menjadi terpisah. Setelah mendapatkan kanvasnya sudah sesuai, kalian masukkan background, warna dasar kalian. Di sini gue menggunakan hitam. Nah, kenapa gue pakai rectangle tool ya? Supaya gue bisa gampang untuk mengubah-ubah warnanya lagi. Nah, setelah kanvasnya jadi, kita membuat elemen-elemennya terlebih dahulu. Elemen-elemen seperti perintilan yang ada di pojok-pojokan dan nggak akan pernah berubah ya, untuk setiap konten akan selalu sama biasanya. Nah, di sini kita buat dulu. Kita buat nggak usah terlalu besar ukurannya. Ya, buat taruh di pojok. Di sini ada garis yang membantu gue supaya lebih akurat ya. Ini namanya grid ya. Grid ini bisa kalian lihat di bagian sini, view, show, grid. Ya, kalau kalian belum centang, looknya akan seperti ini, kosong. Tapi kalau kalian centang di bagian gridnya, maka akan muncul garis-garis bantu seperti berikut. Nah, jadi kalian bisa mendesain lebih akurat. Setelah itu gue mau menambahkan lagi supaya nggak terlalu kosong di bagian pojokan-pojokannya. Nah, setelah elemennya sudah dirasa cukup, setelah sudah jadi kata-katanya untuk elemen tersebut ya, selanjutnya gue mau jadikan grup. Nah, ketiga tulisan ini gue jadikan grup. Untuk gue duplicate, Ctrl J ya. Sini gue menekan Ctrl J, lalu gue geser. Nah, karena ada bantuan dari gridnya, gue jadi gampang untuk ngepasin dimana letak seharusnya ya, untuk setiap slide-nya. Setelah 2, gue copy lagi, duplicate menjadi 4. Nah, keempatnya gue duplicate lagi menjadi 8. Jadi kalian gak perlu effort yang lebih kan, gampang. Tinggal duplicate aja di sini. Ngepasinnya juga cukup mudah. Nah, sudah cocok semua, kurang 2 lagi. Jadi kita cukup duplicate 2 yang terakhir aja. Yang 2 terakhir gue duplicate. Nah, karena slide akhir itu nggak mungkin geser kiri ya, jadi yang bagian kata geser kirinya gue ilangin. Oke. Nah, di sini sudah jadi elemennya. Kita masukkan semuanya ke dalam satu grup dan tulis dengan nama elemen. Oke, kita dapat elemennya. Setelah itu gue mau menambahkan secondary color, warna kedua supaya lebih eye-catching. Sini gue mau menambahkan warna kuning. Nah, ya.
Kenapa sekali lagi pakai rectangle tool ya, supaya warnanya gampang gue ubah dan letak posisinya juga bisa gue ubah dengan mudah. Nah, karena elemennya ini warna putih nggak kelihatan, jadi gue cari yang bagian-bagian elemen yang pada warna kuning ini gue ubah menjadi warna hitam dengan cara gue kumpulin keempat bagian elemennya, gue jadiin satu grup, terus gue blending option color overlay hitam supaya lebih cepet aja sih, supaya semuanya langsung berubah jadi hitam, nggak perlu satu-satu. Nah, sekarang kanvasnya kita udah punya, elemennya juga udah punya, tinggal kita tulis materi yang udah kita tulis. Nah, sini materinya udah gua tulis, ketik di Word ya, jadi gue tinggal copy paste saja. Nah, pertama judulnya dulu gue paste, lalu tinggal pilih font. Nah, ketika font ini lu rasa tulisan terlalu panjang, lu bisa mengganti fontnya dengan yang lebih ramping. Kalau font yang gue pakai ini Champion Gothic, udah ada di post sebelumnya gue bahas. Nah, kalau kita pakai font Champion Gothic ini akan lebih ramping dan space-nya akan lebih banyak untuk supaya kita bisa memasukkan gambar. Nah, kalau kalian udah nulis materi di Word seperti ini, kalian gak akan bingung lagi, tinggal desain-desain aja sih. Nah, untuk yang isi, gue pakai font yang jauh lebih kecil. Setelah materi kalian masukin, semuanya udah beres, tinggal kalian masukin gambar supaya lebih menarik. Nah, di sini gue masukin gambar transparan, lalu gue atur posisinya, gue ubah warnanya. Untuk kata-kata yang perlu ditekankan bisa menggunakan warna kuning atau kalian buat menjadi tebal. Nah, image-nya gue tambahin sedikit outer glow, di sini cahaya, blending option outer glow, lalu pick warna kuning yang udah gue pakai. Oke kan, di sini tampilannya sudah jadi. Setelah itu kalau kalian sudah selesai membuat materi kalian udah kalian tulis, terus desainnya udah selesai, selanjutnya kalian bisa export. Pilih menu export, save for web, langsung aja kalian export, tulis nama, oke. Nah, di sini akan ada folder image nanti. Tadi gue naruhnya di desktop, gue pilih folder image. Nah, ada gambarnya, sudah otomatis terpotong. Gimana? Gampang kan? Gampang banget sih, cuman yang harus diperhatiin, yang hal utama adalah persiapannya dulu. Seperti aset-aset gambar kalian punya, kalian harus potong-potong terlebih dahulu menjadi transparan kan. Ya itu sih yang effort yang lebih sih. Seperti ini juga gua gambar-gambar cewek ini kan, tadinya ini tuh JPG semua, nggak transparan, tapi gue potong lalu gue simpan sebagai aset, sebagai gambar transparan ya. Dan yang paling penting selain itu adalah materinya. Materinya itu sebaiknya kalian tulis terlebih dahulu di Word untuk materi-materi apa yang akan kalian bahas. Setelah kalian memikirkan ide, setelah kalian menuliskan judul, lalu kalian riset materi yang mau kalian bahas itu seperti apa kan, kalian tuang ke dalam Word tulisan. Setelah itu baru kalian desain. Jadi saat bikin konten, mendesainnya itu kalian gak akan butuh waktu lebih banyak. Ya paling lama 5-10 menit juga udah jadi. Oke, cukup sekian tutorial membuat carousel, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow dan pantengin terus Karina IDN. Oke, terima kasih.